Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Maulana Putra dengan NIM 230320036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TQM. TQM sendiri memiliki kepanjangan yaitu Total Quality Management, yang merupakan suatu pendekatan manajemen terpadu yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara menyeluruh di semua aspek kegiatan organisasi dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan di lini terbawah. Pendekatan ini menempatkan kualitas sebagai inti dari strategi organisasi dan berfokus pada upaya untuk memenuhi serta melampaui harapan pelanggan melalui proses perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Secara konseptual, TQM tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengendalian kualitas, tetapi juga sebagai filsafat manajemen yang komprehensif, di mana setiap kegiatan dan keputusan diarahkan untuk mencapai mutu terbaik. TQM menekankan bahwa kualitas bukanlah hasil kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang didisiplin, serta komitmen yang kuat dari seluruh unsur. Dengan kata lain, TQM bukan hanya tanggung jawab bagian pengawasan mutu, tetapi juga merupakan komitmen bersama yang menembus seluruh lini dan fungsi dalam organisasi. Menurut Gottschalk dan Davis pada tahun 2014, Total Quality Management adalah pendekatan manajemen yang menyeluruh dan terstruktur terhadap peningkatan kualitas produk dan jasa melalui partisipasi semua anggota. TQM memandang kualitas sebagai faktor strategis yang harus dipertahankan dalam jangka panjang untuk menciptakan daya saing berkelanjutan atau sustainable kompetitif. Dalam pandangan Oakland pada tahun 2003, TQM mencakup filosofi manajemen yang berfokus pada pelanggan dan menekankan pentingnya setiap anggota organisasi untuk terus meningkatkan cara kerja mereka. Dengan demikian, keberhasilan TQM sangat bergantung pada tingkat keterlibatan dan kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya kualitas dalam setiap aspek pekerjaan. Lebih jauh lagi, TQM merupakan budaya organisasi yang berorientasi pada mutu, yang mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan dan hasil yang dihasilkan. Budaya ini menumbuhkan sikap kerja yang disiplin, kolaboratif, terbuka terhadap perubahan, dan terus berupaya memperbaiki proses kerja untuk menghasilkan produk dan layanan yang unggul. Penerapan TQM mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis, sistem komunikasi yang efektif, serta lingkungan kerja yang kondusif untuk inovasi dan peningkatan berkelanjutan. TQM juga mengintegrasikan konsep manajemen modern seperti customer focus, employee improvement, process approach, dan data-driven decision making. Artinya, setiap keputusan yang diambil dalam organisasi harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat, bukan sekedar intuisi atau pengalaman pribadi. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi sumber masalah kualitas secara tepat, melakukan tindakan korektif, dan mencegah terulangnya kesalahan di masa mendatang. Selain itu, penerapan TQM menuntut adanya komitmen jangka panjang dari manajemen puncak untuk menanamkan nilai-nilai kualitas dalam visi, misi, dan kebijakan organisasi. Kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam membangun budaya mutu yang solid, karena tanpa dukungan dan keteladanan dari pimpinan, upaya penerapan TQM seringkali tidak berjalan optimal. Dalam konteks globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, TQM menjadi alat strategis bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kepuasan pelanggan. Organisasi yang berhasil menerapkan TQM secara konsisten akan memperoleh keuntungan kompetitif, memperkuat loyalitas, serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi, secara ringkas, Total Quality Management dapat dipahami sebagai suatu filosofi manajemen yang memandang kualitas sebagai tanggung jawab kolektif seluruh anggota organisasi, dengan orientasi pada kepuasan pelanggan dan peningkatan kinerja berkelanjutan. TQM menuntut sinergi antara manusia, proses, dan sistem manajemen yang saling mendukung untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Kemudian ada prinsip-prinsip dari TQM.
Prinsip-prinsip dalam Total Quality Management merupakan dasar filosofi dan operasional yang menjadi pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan peningkatan kualitas secara menyeluruh. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka berpikir, perilaku, dan tindakan organisasi agar seluruh proses, produk, dan layanan senantiasa diarahkan pada pencapaian mutu yang unggul dan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip TQM bukan hanya sekedar rutinitas administratif, tetapi merupakan upaya membangun budaya mutu yang tertanam dalam setiap lapisan organisasi, mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan operasional harian. Setiap prinsip saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain, sehingga implementasi TQM harus dilakukan secara konsisten, terpadu, dan berkesinambungan. Adapun dari penjelasan prinsip-prinsip utama TQM, yang pertama tuh fokus pada pelanggan atau customer focus. Prinsip pertama dan paling fundamental dalam TQM adalah berorientasi pada pelanggan. Pelanggan dianggap sebagai pusat dari seluruh aktivitas organisasi, dan keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami, memenuhi, dan melebihi harapan pelanggan. Dalam konteks ini, pelanggan tidak hanya terbatas pada pihak eksternal yang membeli produk atau jasa, tetapi juga meliputi pelanggan internal, yaitu individu atau bagian dalam organisasi yang menerima hasil pekerjaan dari bagian lain. Fokus pada pelanggan berarti bahwa setiap keputusan strategi, dan proses operasional harus dirancang dengan mempertimbangkan nilai dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Organisasi yang berorientasi pada pelanggan akan secara proaktif mendengarkan kebutuhan pasar, menyesuaikan inovasi produk, serta memastikan kualitas pelayanan yang konsisten dan responsif terhadap perubahan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, yang kedua ada keterlibatan total karyawan atau Total Employee Involvement. TQM menekankan bahwa kualitas hanya dapat tercapai apabila seluruh karyawan terlibat secara aktif dalam proses peningkatan mutu. Setiap individu di dalam organisasi memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas, terlepas dari jabatan atau posisi yang mereka pegang. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun lingkungan kerja yang mendorong partisipasi, kreativitas, dan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian mutu. Keterlibatan total juga berarti memberikan pelatihan yang memadai, pemberdayaan dalam pengambilan keputusan, serta sistem penghargaan yang adil bagi karyawan yang berkontribusi dalam perbaikan kualitas. Ketika karyawan merasa dihargai dan dilibatkan, mereka akan memiliki rasa kepemilikan atau ownership yang tinggi terhadap hasil kerja dan tujuan organisasi, sehingga tercipta budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi mutu. Yang ketiga ada pendekatan proses atau process approach. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan dalam organisasi merupakan sebuah proses yang saling berkaitan dan membentuk rantai nilai yang menghasilkan produk atau jasa akhir. Pendekatan proses berfokus pada bagaimana aktivitas dijalankan, bukan hanya pada hasil akhirnya, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan konsistensi kinerja. Dalam TQM, setiap proses harus dirancang, dikendalikan, dan dievaluasi secara sistematis untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengendalian proses juga mencakup identifikasi sumber kesalahan, pengurangan variasi, dan peningkatan aliran kerja melalui penerapan metode ilmiah dan penggunaan data yang akurat. Yang keempat ada pendekatan sistem terhadap manajemen atau System Approach to Management. TQM menekankan pentingnya memahami organisasi sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi, di mana setiap bagian dan fungsi memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pendekatan sistem ini membantu organisasi melihat gambaran secara menyeluruh atau holistik, sehingga perbaikan yang dilakukan di satu bagian tidak menimbulkan masalah baru di bagian lain. Dengan memahami keterkaitan antar proses, organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan koordinasi lintas departemen,
dan memastikan bahwa semua elemen organisasi bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang kelima ada peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Prinsip peningkatan berkelanjutan merupakan jiwa dari TKM sendiri. Organisasi yang menerapkan TKM meyakini bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan sekecil apapun itu. Peningkatan berkelanjutan berarti organisasi tidak pernah berhenti mengevaluasi, belajar, dan berinovasi untuk mencapai standar kualitas yang lebih tinggi. Konsep ini sering dikenal dengan istilah Kaizen dalam budaya Jepang, yang berarti perbaikan terus-menerus. Dalam praktiknya, peningkatan berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengumpulan umpan balik pelanggan, analisis kinerja, audit kualitas, dan kegiatan benchmarking terhadap perusahaan lain yang memiliki reputasi unggul. Melalui upaya ini, organisasi dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang keenam ada pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau fact-based decision making. Dalam TKM, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang objektif, bukan pada intuisi, asumsi, atau opini pribadi. Pendekatan berbasis fakta membantu organisasi dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah, mengukur kinerja, serta mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan yang dilakukan. Penerapan prinsip ini memerlukan sistem informasi manajemen yang andal, pengumpulan data yang sistematis, serta kemampuan analisis yang kuat. Dengan keputusan yang berbasis bukti nyata, organisasi dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan bahwa setiap tindakan mendukung pencapaian tujuan kualitas. Yang terakhir ada hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok atau mutually beneficial supplier relationship. TKM mengakui bahwa pemasok merupakan bagian penting dari rantai nilai organisasi. Oleh karena itu, prinsip ini menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara organisasi dan para pemasoknya. Kualitas produk akhir sangat bergantung pada kualitas bahan baku dan komponen yang disediakan oleh pemasok, sehingga kerjasama yang baik akan membantu menjaga standar mutu dan efisiensi produksi. Hubungan kemitraan yang kuat dengan pemasok didasarkan pada kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan kolaborasi dalam perbaikan. Melalui hubungan yang saling menguntungkan, organisasi dapat mengurangi resiko, menekan biaya, mempercepat inovasi, serta meningkatkan nilai bagi pelanggan. Jadi, secara keseluruhan, prinsip-prinsip TKM saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam menciptakan budaya organisasi berorientasi mutu. Keberhasilan implementasi TKM tidak hanya bergantung pada penerapan teknisnya, tetapi juga pada komitmen, konsistensi, dan integrasi antara manusia, proses, serta sistem manajemen. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara disiplin, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif, kepuasan pelanggan yang maksimal, serta keberlanjutan dalam jangka panjang. Adapun tujuan dari TKM, tujuan utama dari penerapan Total Quality Management adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kualitas secara menyeluruh dalam seluruh aktivitas organisasi, baik yang berkaitan dengan produk, proses, layanan, maupun sumber daya manusia. TKM bertujuan membangun suatu sistem manajemen yang tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses bisnis berjalan secara efisien, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan jangka panjang. Secara mendasar, penerapan TKM memiliki tujuan strategis, operasional, dan kultural. Pada tataran strategis, TKM diarahkan untuk memperkuat daya saing organisasi dengan menjadikan kualitas sebagai keunggulan kompetitif utama. Organisasi yang berhasil mengimplementasikan TKM akan mampu menempatkan kualitas sebagai elemen inti dalam pencapaian bisnis.
pengambilan keputusan, serta pengembangan produk dan layanan. Pada tataran operasional, TQM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal, mengurangi pemborosan, menekan tingkat kesalahan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sedangkan pada tataran kultural, TQM berusaha membangun budaya kerja yang berorientasi pada mutu, tanggung jawab bersama, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Jadi tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Tujuan paling mendasar dari TQM sendiri yaitu mencapai dan mempertahankan kepuasan pelanggan secara maksimal. Dalam konteks ini, kepuasan pelanggan tidak hanya dipandang sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan organisasi dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pasar. Melalui penerapan TQM, organisasi berupaya memahami preferensi pelanggan, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memberikan nilai tambah yang melebihi ekspektasi mereka. Kepuasan pelanggan yang tinggi akan menciptakan loyalitas, memperkuat citra merek, serta menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis di tengah persaingan global. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. TQM juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas organisasi melalui pengendalian proses yang sistematis dan eliminasi terhadap aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non-value added activities. Dengan mengidentifikasi sumber pemborosan, memperbaiki aluran kerja, serta menerapkan metode perbaikan berkelanjutan, organisasi dapat menurunkan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas. Peningkatan efisiensi ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, penghematan sumber daya, serta optimalisasi waktu dan biaya operasional. Yang ketiga ada membangun budaya kualitas di lingkungan organisasi. Salah satu tujuan penting dari TQM sendiri yaitu menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas. TQM berusaha menanamkan nilai-nilai mutu ke dalam setiap aspek kehidupan organisasi, sehingga kualitas tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab departemen tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Budaya kualitas ini mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dan kesadaran terhadap pentingnya mutu dalam setiap pekerjaan. Dengan demikian, tercipta lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, komunikasi yang terbuka, serta semangat perbaikan terus-menerus. Yang keempat ada mengurangi cacat dan pemborosan atau waste reduction. TQM berorientasi pada pencapaian zero defect atau tingkat kesalahan yang sangat rendah dalam proses produksi dan pelayanan. Melalui penerapan sistem pengendalian kualitas dan analisis proses yang ketat, organisasi dapat meminimalkan kesalahan, memperbaiki akar penyebab masalah, dan mengurangi kerugian akibat cacat produk maupun pemborosan sumber daya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk akhir, tetapi juga memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap konsistensi mutu yang ditawarkan organisasi. Yang kelima ada meningkatkan daya saing organisasi. Dalam era globalisasi yang syarat dengan persaingan, TQM berperan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing organisasi. Organisasi yang berkomitmen terhadap kualitas akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan pasar, memenuhi standar internasional, serta memenangkan kepercayaan pelanggan global. Kualitas yang unggul menjadikan pembeda utama dalam menghadapi kompetitor, karena pelanggan cenderung memilih produk atau jasa yang memiliki mutu tinggi dan konsistensi dalam pelayanan. Dengan demikian, TQM menjadi salah satu kunci penting bagi berkelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang organisasi. Yang keenam ada meningkatkan keterlibatan dan kepuasan konsumen. Tujuan dari TQM adalah untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kepuasan karyawan. Melalui pelibatan total dalam pengambilan keputusan
dan perbaikan proses, karyawan akan merasa dihargai dan memiliki kontribusi nyata terhadap kesuksesan organisasi. Keterlibatan ini juga mendorong munculnya rasa kepemilikan atau ownership dan kebanggaan terhadap pekerjaannya, yang pada akhirnya berpengaruh positif pada produktivitas dan kualitas kerja. Dengan demikian, TQM tidak hanya berfokus pada pelanggan eksternal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan potensi pelanggan internal, yaitu karyawannya sendiri. Yang ketujuh atau yang terakhir, menjamin keberlanjutan perbaikan atau continuous improvement and sustainability. TQM memiliki tujuan jangka panjang, yaitu menciptakan sistem manajemen yang adaptif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Organisasi dituntut untuk terus-menerus mengevaluasi proses, mengadopsi inovasi baru, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi maupun perubahan kebutuhan pelanggan. Melalui siklus perbaikan yang berkelanjutan, organisasi dapat menjaga relevansinya di pasar, mempertahankan keunggulan kompetitif, serta memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Jadi, secara keseluruhan, tujuan dari penerapan Total Quality Management tidak hanya sebatas menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi, tetapi juga mencakup transformasi menyeluruh terhadap sistem, budaya, dan perilaku organisasi. Dengan fokus pada kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, dan efisiensi proses serta peningkatan berkelanjutan, TQM menjadi fondasi bagi organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Penerapan TQM secara konsisten memungkinkan organisasi menciptakan keseimbangan antara mutu, produktivitas, dan profitabilitas, sehingga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan dapat terjamin di masa depan. Selanjutnya ada komponen utama dari TQM. Dalam penerapannya, Total Quality Management tidak hanya mengandalkan prinsip-prinsip dasar seperti fokus pada pelanggan atau peningkatan berkelanjutan, tetapi juga memerlukan sejumlah komponen utama yang menjadi pilar pendukung keberhasilan implementasinya. Komponen-komponen ini berfungsi sebagai struktur yang menopang sistem manajemen mutu secara menyeluruh, sehingga setiap elemen organisasi dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan kualitas. Setiap komponen TQM saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Tanpa salah satu di antaranya, implementasi TQM cenderung tidak optimal karena keberhasilan sistem manajemen kualitas sangat bergantung pada keseimbangan antara komitmen manajemen, partisipasi karyawan, struktur organisasi yang mendukung, sistem pengukuran kerja, serta komunikasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan dari komponen-komponen utama tersebut. Yang pertama itu ada komitmen dan kepemimpinan manajemen puncak atau top management commitment and leadership. Kepemimpinan manajemen puncak merupakan elemen paling fundamental dalam keberhasilan penerapan TQM. Tanpa adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari manajemen tertinggi, penerapan sistem manajemen mutu cenderung tidak berjalan efektif. Pemimpin berperan sebagai pengarah, motivator, dan teladan yang menanamkan nilai-nilai kualitas dalam seluruh aktivitas organisasi. Kepemimpinan dalam konteks TQM tidak hanya berarti mengarahkan karyawan untuk bekerja sesuai target, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menginspirasi, memberdayakan, dan menciptakan budaya kerja berbasis mutu. Pemimpin harus mampu menetapkan visi dan misi organisasi yang jelas, mengintegrasikan nilai kualitas dalam setiap kebijakan strategis, serta memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami dan mendukung tujuan mutu tersebut. Selain itu, kepemimpinan efektif dalam TQM juga menuntut kemampuan untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, memberikan dukungan sumber daya yang memadai, dan menciptakan suasana kerja yang terbuka serta kolaboratif. Dengan demikian, manajemen puncak menjadi penggerak utama dalam mengarahkan perubahan budaya organisasi
menuju budaya mutu yang berkelanjutan. Yang kedua ada keterlibatan dan pemberdayaan karyawan atau employee involvement and empowerment. Komponen ini menekankan bahwa keberhasilan TQM sangat bergantung pada tingkat keterlibatan aktif seluruh karyawan dalam setiap proses organisasi. TQM memandang karyawan sebagai aset paling berharga yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas. Oleh karena itu, pemberdayaan karyawan menjadi kunci untuk mendorong kreativitas, tanggung jawab, dan inisiatif individu dalam menyelesaikan permasalahan mutu. Pemberdayaan berarti memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dalam lingkungan tugasnya, serta menyediakan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan agar mereka mampu bekerja secara optimal. Organisasi juga perlu menciptakan sistem komunikasi dua arah yang efektif agar ide, masukan, dan saran perbaikan dari karyawan dapat tersampaikan dengan baik. Dengan keterlibatan dan pemberdayaan yang tepat, karyawan akan memiliki rasa kepemilikan atau sense of ownership terhadap pekerjaan dan hasil organisasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, tetapi juga memperkuat budaya kolaboratif yang menjadi ciri khas organisasi berorientasi mutu. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan atau education and training. Pendidikan dan pelatihan merupakan komponen vital dalam implementasi TQM. Karena tanpa kompetensi yang memadai, karyawan tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai standar mutu yang ditetapkan. TQM menuntut organisasi untuk terus mengembangkan kemampuan teknis, manajerial, dan perilaku karyawan melalui program pelatihan berkelanjutan. Pelatihan dalam konteks TQM mencakup berbagai aspek, seperti pelatihan tentang pengendalian kualitas, analisis proses, pelayanan pelanggan, komunikasi efektif, hingga kerja tim. Melalui pelatihan yang terencana, karyawan dapat memahami pentingnya mutu dalam pekerjaan sehari-hari, serta memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah kualitas secara sistematis. Selain itu, pendidikan juga membentuk pola pikir kualitas yang positif di kalangan karyawan. Organisasi yang berkomitmen terhadap pelatihan berkelanjutan akan memiliki tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam mencari solusi, dan berorientasi pada peningkatan mutu jangka panjang. Yang keempat ada struktur organisasi yang mendukung atau supportive organization structure. Struktur organisasi yang mendukung merupakan prasyarat penting dalam implementasi TQM. Struktur ini harus dirancang agar fleksibel, kolaboratif, dan mampu memfasilitasi komunikasi lintas departemen secara efektif. Organisasi yang masih bersifat hierarki kaku cenderung menghambat aliran informasi, mengurangi partisipasi, serta memperlambat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu. Dalam TQM dibentuk tim-tim kualitas dan atau kelompok perbaikan yang terdiri dari berbagai perwakilan unit kerja untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi perbaikannya. Struktur yang mendukung juga harus menyediakan mekanisme koordinasi antara pimpinan dan karyawan, sehingga setiap ide atau inovasi yang berkaitan dengan mutu dapat segera diimplementasikan. Selain itu, struktur organisasi yang baik akan menegaskan tanggung jawab, wewenang, dan peran setiap individu dalam sistem mutu. Dengan demikian, tidak ada tumpang tindih fungsi dan setiap bagian organisasi bekerja secara sinergi menuju pencapaian visi kualitas bersama. Yang kelima ada sistem pengukuran dan evaluasi kerja atau Performance Measurement and Evaluation System. Dalam TQM
pengukuran kinerja merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Sistem pengukuran ini digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan, kualitas, dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Pengukuran dapat dilakukan melalui berbagai indikator, seperti tingkat kepuasan pelanggan, jumlah cacat produk, efisiensi proses, waktu penyelesaian kinerja, hingga efektivitas layanan. Data hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang objektif dan berbasis data. Selain itu, evaluasi kinerja juga berfungsi sebagai alat umpan balik atau feedback mechanism yang mendorong peningkatan berkelanjutan. Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga untuk mengapresiasi keberhasilan individu atau tim yang berkontribusi dalam peningkatan mutu. Yang keenam, ada komunikasi efektif atau effective communication. Komunikasi merupakan jantung dari pelaksanaan TQM, karena tanpa komunikasi yang terbuka dan efektif, kolaborasi serta koordinasi antar bagian tidak akan berjalan dengan baik. Komunikasi dalam TQM tidak hanya bersifat vertikal antara pimpinan dan bawahan, tetapi juga horizontal antar bagian dan lintas fungsi. Melalui komunikasi yang efektif, setiap anggota organisasi dapat memahami tujuan, kebijakan, dan strategi mutu yang jelas. Komunikasi juga membantu menyebarkan informasi tentang keberhasilan, tantangan, dan langkah perbaikan yang diperlukan. Transparansi dalam komunikasi akan menciptakan rasa kepercayaan, keterbukaan, serta semangat kerja sama yang tinggi antara karyawan. Yang terakhir dari komponen utama TQM yaitu penghargaan dan pengakuan atau recognition and reward. Sistem penghargaan merupakan komponen penting dalam mempertahankan motivasi dan keterlibatan karyawan terhadap program TQM. Penghargaan tidak berupa intensif finansial, tetapi juga bisa berupa pengakuan moral, promosi jabatan, sertifikat prestasi, atau bentuk apresiasi lain yang menumbuhkan rasa bangga dan kepuasan. Dengan memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang berhasil meningkatkan kualitas, organisasi dapat menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat dan memperkuat komitmen terhadap mutu. Sistem penghargaan yang adil dan transparan juga menjadi cerminan dari budaya organisasi yang menghargai kontribusi setiap anggotanya. Jadi, secara keseluruhan, komponen utama TQM merupakan rangkaian elemen yang saling mendukung dan membentuk sistem kualitas yang terpadu. Kepemimpinan yang visioner, keterlibatan karyawan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta struktur organisasi yang efektif adalah faktor krusial dalam menciptakan budaya mutu yang kuat. Selain itu, komunikasi yang terbuka, sistem pengukuran yang objektif, serta penghargaan terhadap prestasi turut memperkuat keberhasilan implementasi TQM. Dengan menerapkan seluruh komponen tersebut secara konsisten, organisasi dapat mewujudkan keunggulan operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mencapai daya saing berkelanjutan di tingkat nasional maupun global. Selanjutnya ada bagian tahapan implementasi TQM. Implementasi Total Quality Management tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses bertahap, sistematis, dan terencana dengan baik. Setiap tahapan memiliki fungsi dan peran penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai mutu benar-benar tertanam dalam budaya organisasi. Penerapan TQM yang berhasil bergantung pada komitmen manajemen, kesiapan sumber daya manusia, struktur organisasi yang mendukung, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang berkesinambungan. Secara umum, implementasi TQM dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan penting, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi hasil.
Setiap tahapan memiliki tujuan yang berbeda, namun saling terkait dalam membentuk siklus perbaikan berkelanjutan. Di sini ada penjelasan mendalam mengenai dari tahapan-tahapan implementasi TKM. Yang pertama ada tahapan persiapan dan komitmen manajemen atau Preparation and Management Commitment Stage. Tahap pertama dalam implementasi TKM adalah membangun komitmen dan kesiapan organisasi, khususnya dari jajaran manajemen puncak. Komitmen ini menjadi pondasi utama karena seluruh kegiatan peningkatan mutu akan sangat bergantung pada dukungan strategis dari pimpinan. Manajemen puncak harus memiliki visi yang jelas tentang arah kualitas dan memahami bahwa penerapan TKM bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan suatu transformasi budaya organisasi. Pada tahap ini, dilakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi organisasi saat ini, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau biasa yang kita ketahui analisis SWOT. Terkait aspek mutu, hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebutuhan dan prioritas utama perbaikan. Selain itu, manajemen juga perlu menyiapkan kebijakan mutu, sasaran mutu, serta strategi implementasi yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Penting pula untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi internal agar seluruh karyawan memahami alasan, tujuan, serta manfaat penerapan. Melalui sosialisasi yang baik, resistensi terhadap perubahan dapat diminimalkan dan semangat partisipasi dapat ditumbuhkan sejak awal. Yang kedua, ada tahap pembentukan tim mutu dan perencanaan strategis atau Formation of Quality Team and Strategic Planning. Setelah komitmen manajemen terbentuk, langkah berikutnya adalah membentuk tim pelaksana mutu atau Quality Improvement Team. Tim ini beranggotakan perwakilan dari berbagai unit kerja yang memiliki pemahaman mendalam terhadap proses di bidangnya masing-masing. Tim mutu berfungsi sebagai motor penggerak implementasi TKM yang bertanggung jawab untuk merancang, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan peningkatan kualitas di seluruh lini organisasi. Pada tahap ini, organisasi juga perlu menyusun rencana strategis TKM yang mencakup sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana ini meliputi penetapan target kualitas produk atau layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, efisiensi proses, dan pengembangan sumber daya manusia. Rencana strategis TKM harus terintegrasi dengan rencana bisnis utama organisasi, sehingga upaya peningkatan mutu tidak berjalan terpisah, melainkan menjadi bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada tahap pelatihan dan pengembangan kompetensi atau Training and Competence Development Stage. Tahap ini berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia karena kualitas sistem sangat bergantung pada kualitas orang yang menjalankannya. Pelatihan merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar selaras dengan prinsip-prinsip TKM. Proses pelatihan harus disesuaikan dengan tingkat jabatan dan tanggung jawab masing-masing individu. Untuk level manajerial, pelatihan dapat mencakup topik kepemimpinan berbasis mutu, strategi peningkatan produktivitas, dan manajemen perubahan. Sedangkan bagi karyawan operasional, pelatihan dapat difokuskan pada pengendalian kualitas, teknik pemecahan masalah, dan kerja sama tim. Selain pelatihan formal, organisasi juga mengembangkan program mentoring dan coaching untuk membimbing karyawan dalam menerapkan prinsip mutu dalam kegiatan sehari-hari. Dengan meningkatnya kompetensi karyawan, proses kerja menjadi lebih efektif, efisiensi, dan konsisten terhadap standar mutu yang ditetapkan. Yang keempat ada tahap penerapan sistem dan proses mutu atau Implementation of Quality System and Process. Tahap ini merupakan inti dari penerapan TKM,
di mana organisasi mulai mengoperasionalkan sistem manajemen mutu dalam seluruh aspek kegiatan. Penerapan ini mencakup menyusun prosedur operasional standar atau SOP, pengandalian dokumen, pelaksanaan audit internal, hingga penerapan mekanisme umpan balik pelanggan. Pada tahap ini pula, organisasi mulai membangun budaya kerja yang berorientasi mutu atau quality culture. Setiap individu diharapkan berperilaku konsisten terhadap nilai-nilai mutu seperti ketepatan waktu, ketelitian, kerjasama, dan tanggung jawab terhadap hasil kerja. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam tahap ini adalah konsep Plan, Do, Check, Act atau PDSA atau siklus Deming yang mendorong organisasi untuk terus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan secara berkesinambungan. Selain itu, implementasi sistem mutu harus terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya, seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan operasional, agar tercipta sinergi dalam mencapai tujuan kualitas. Yang kelima ada tahap pengukuran dan evaluasi kinerja mutu, atau Measurement and Quality Performance Evaluation. Setelah sistem berjalan, organisasi perlu melakukan pengukuran kinerja mutu untuk menilai sejauh mana implementasi TQM memberikan hasil yang diharapkan. Pengukuran dilakukan secara objektif dan menggunakan indikator yang terukur, seperti tingkat kepuasan pelanggan, jumlah keluhan, tingkat keseluruhan produksi, efisiensi waktu kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Hasil pengukuran ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Evaluasi juga dapat dilakukan melalui audit mutu internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, tahap ini juga mencakup kegiatan benchmarking, yaitu membandingkan kinerja organisasi dengan praktik terbaik atau best practice dari organisasi lain yang telah sukses menerapkan TQM. Melalui benchmarking, organisasi dapat belajar dan mengadopsi strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan mutu. Yang keenam ada tahap perbaikan berkelanjutan atau Continuous Improvement Stage. Prinsip utama TQM adalah perbaikan berkelanjutan, yang berarti proses peningkatan mutu tidak pernah berhenti. Setiap hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan preventif agar kesalahan tidak terulang dan proses semakin efisien. Organisasi yang menerapkan TQM secara efektif menjadi inovasi dan pembelajaran sebagai bagian dari budaya kerja. Setiap karyawan, baik di tingkat operasional maupun manajerial, diharapkan selalu mencari cara baru untuk meningkatkan mutu produk, layanan, maupun proses internal. Perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan melalui pendekatan Kaizen, yaitu upaya peningkatan kecil namun konsisten yang dilakukan secara terus-menerus. Meskipun perubahan yang dilakukan bersifat bertahap, akumulasi dari upaya tersebut dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam jangka panjang. Selain itu, sistem umpan balik dari pelanggan, hasil audit, dan laporan kinerja digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan yang lebih strategis. Dengan demikian, organisasi dapat menjaga keberlanjutan dan daya saingnya di tengah dinamika pasar yang selalu berubah. Yang terakhir ada tahap pembudayaan mutu atau Quality Culture Institutionalized State. Tahapan terakhir dalam implementasi TQM adalah pembentukan dan penguatan budaya mutu di seluruh lini organisasi. Pada tahap ini, nilai-nilai kualitas sudah melekat dalam perilaku, cara berpikir, dan pola kerja setiap anggota organisasi. Budaya mutu yang kuat ditandai oleh adanya komitmen bersama terhadap keunggulan, keterbukaan terhadap perubahan, kolaborasi antar departemen, serta rasa tanggung jawab kolektif terhadap hasil kerja organisasi. Dengan demikian,
Dengan kata lain, mutu bukan lagi sekedar kewajiban atau instruksi dari pimpinan, tetapi telah menjadi gaya hidup organisasi atau organizational lifestyle. Untuk mempertahankan budaya mutu, organisasi perlu terus menanamkan nilai-nilai TQM melalui pelatihan lanjutan, komunikasi intensif, sistem penghargaan, serta pimpinan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip mutu. Budaya mutu yang kokoh akan menjadikan organisasi lebih adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam menghadapi tantangan, dan unggul dalam persaingan jangka panjang. Jadi, secara keseluruhan, tahapan implementasi TQM mencerminkan proses transformasi menyeluruh dalam organisasi yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada pembentukan pola pikir dan budaya kerja berbasis mutu. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem berjalan secara efektif, mulai dari pembentukan komitmen manajemen, perencanaan strategis, pelatihan karyawan, penerapan sistem evaluasi kerja, hingga pembudayaan nilai-nilai mutu. Jika seluruh tahapan tersebut dilakukan secara konsisten, organisasi tidak hanya mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan, efisiensi operasional, serta reputasi jangka panjang di pasar yang kompetitif. Dengan demikian, penerapan TQM menjadi strategi penting dalam mewujudkan keunggulan kompetitif berkelanjutan atau sustainable competitive advantage bagi organisasi. Selanjutnya ada manfaat dan dampak penerapan dari Total Quality Management. Penerapan Total Quality Management memberikan dampak yang luas dan signifikan bagi organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. TQM tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas, produk dan layanan, tetapi juga menciptakan transformasi menyeluruh terhadap cara kerja, pola pikir, serta budaya organisasi. Manfaat yang diperoleh dari penerapan TQM dapat dirasakan dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan efisiensi internal, peningkatan kepuasan pelanggan, hingga penguatan daya saing organisasi di pasar global. Secara umum, manfaat penerapan TQM dapat dikategorikan ke dalam manfaat internal dan manfaat eksternal. Sini saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama ada peningkatan kualitas produk dan layanan. Manfaat paling nyata dari penerapan TQM adalah peningkatan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan. Melalui pengendalian proses yang sistematis, penerapan standar mutu, dan komitmen terhadap perbaikan terus-menerus, organisasi dapat memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan. Kualitas yang konsisten menjadikan pelanggan merasa puas dan percaya terhadap merek, sehingga organisasi mampu membangun reputasi positif di pasar. Selain itu, peningkatan kualitas produk tidak hanya meningkatkan nilai jual, tetapi juga mengurangi resiko pengembalian barang, keluhan pelanggan, dan biaya akibat cacat produk atau defect cost. Kualitas yang unggul juga berdampak pada efisiensi jangka panjang, karena semakin sedikit waktu dan sumber daya yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau melakukan pengulangan pekerjaan. Yang kedua ada peningkatan efisiensi dan produktivitas organisasi. Salah satu prinsip utama dalam TQM yaitu pengurangan pemborosan atau waste reduction dan peningkatan efisiensi di seluruh proses kerja. Dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, memperbaiki alur kerja, serta menstandarkan prosedur operasional, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, waktu, dan material. Efisiensi yang meningkat dan akan berdampak langsung pada produktivitas organisasi. Proses kerja menjadi lebih cepat, biaya operasional dapat ditekankan, dan hasil kerja menjadi lebih akurat. Selain itu, penerapan TQM mendorong organisasi untuk melakukan pengukuran kinerja secara teratur, sehingga setiap proses yang tidak efisien dapat segera diidentifikasikan dan diperbaiki. Efisiensi ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga manajerial,
karena TQM menekankan koordinasi yang baik antar bagian dan komunikasi yang terbuka di seluruh tingkat organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan layanan dan loyalitas pelanggan. TQM menjadi kepuasan pelanggan sebagai pusat perhatian utama dalam setiap kegiatan organisasi. Dengan memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan secara mendalam, organisasi dapat merancang produk dan layanan yang lebih sesuai, inovatif, dan bernilai tinggi. Kepuasan pelanggan yang tinggi tidak hanya mendorong pembelian ulang, tetapi juga menciptakan loyalitas pelanggan yang berdampak pada hubungan jangka panjang. Pelanggan yang loyal cenderung merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain, sehingga organisasi memperoleh keuntungan dari efek promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth marketing. Selain itu, pelanggan yang puas juga lebih toleran terhadap kesalahan kecil dan cenderung tetap setia karena mereka percaya terhadap komitmen organisasi terhadap mutu dan pelayanan. Yang keempat ada peningkatan keterlibatan dan motivasi karyawan. Salah satu manfaat penting dalam penerapan TQM adalah meningkatnya keterlibatan atau engagement dan motivasi karyawan dalam proses kerja. TQM menempatkan karyawan sebagai aset utama organisasi dalam memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan serta perbaikan proses. Ketika karyawan dilibatkan secara langsung dalam upaya peningkatan mutu, mereka akan merasa sangat dihargai dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja. Selain itu, TQM menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan komunikatif di mana setiap ide dan masukan dari karyawan dianggap penting. Dengan adanya pelatihan, penghargaan, dan sistem umpan balik yang positif, motivasi kerja karyawan yang meningkat yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kualitas hasil kerja. Yang kelima ada meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif. Dalam era globalisasi dan pasar bebas, organisasi harus mampu bersaing tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga kualitas, inovasi, dan pelayanan. TQM menjadi salah satu strategi yang paling efektif untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Organisasi yang menerapkan TQM dengan konsisten akan memiliki sistem kerja yang efisien, produk yang unggul, dan reputasi yang kuat di mata pelanggan. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan organisasi lebih unggul, tangguh dalam menghadapi tekanan kompetitif dan perubahan pasar. Selain itu, penerapan TQM juga memungkinkan organisasi untuk memenuhi standar internasional seperti ISO 9001 yang menjadikan bukti pengakuan global terhadap komitmen mutu. Dengan demikian, organisasi dapat lebih mudah memasuki pasar internasional dan memperluas jangkauan bisnisnya. Yang keenam ada meningkatkan inovasi dan kemampuan adaptasi. Penerapan TQM mendorong organisasi untuk terus berinovasi dalam produk, proses, dan layanan. Melalui budaya perbaikan berkelanjutan, organisasi terbiasa melakukan evaluasi dan pembaruan agar tetap relevan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan yang berubah. TQM juga memperkuat kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, baik dalam hal teknologi, regulasi, maupun preferensi pasar. Dengan sistem yang fleksibel dan budaya yang terbuka terhadap pembelajaran, organisasi dapat merespons perubahan dengan cepat dan efektif. Inovasi yang lahir dari penerapan TQM bukan hanya bersifat teknis, seperti perbaikan produk, tetapi juga inovasi manajerial, seperti sistem penghargaan kinerja berbasis mutu atau pengembangan model bisnis yang lebih ramah pelanggan. Yang ketujuh, mengurangi biaya kegagalan dan risiko operasional. TQM berfokus pada pencegahan kesalahan daripada memperbaiki kesalahan setelah terjadi. Dengan menerapkan pengendalian mutu pada setiap tahap proses produksi dan pelayanan, organisasi dapat menekankan biaya kegagalan internal maupun eksternal, seperti biaya perbaikan, retur produk, kompensasi pelanggan, atau hilangnya kepercayaan publik. Selain itu, TQM juga memperkuat sistem dokumentasi, audit, dan pelaporan yang transparan, sehingga
Resiko operasional dan kesalahan administratif dapat diminimalkan. Ketika seluruh proses terdokumentasi dengan baik, organisasi menjadi lebih siap menghadapi tantangan audit eksternal, sertifikasi, maupun perubahan kebijakan yang menuntut standar mutu tinggi. Yang kedelapan ada pembentukan citra dan reputasi positif organisasi. Manfaat penting lainnya adalah terbangunnya citra atau image dan reputasi positif organisasi di mata publik. Pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat cenderung menaruh kepercayaan lebih tinggi kepada organisasi yang konsisten dan menjaga mutu dan kepuasan pelanggan. Reputasi yang baik akan mempermudah organisasi dalam menjalin kerja, menarik investor, dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Dalam jangka panjang, reputasi positif ini menjadi aset tak berwujud yang sangat berharga karena dapat menjadi pembeda utama dari pesaing di pasar yang kompetitif. Yang kesembilan ada dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Selain memberikan manfaat internal bagi organisasi, TQM juga memberikan dan membawa dampak positif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip mutu biasanya lebih memperhatikan keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, dan kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dari sisi ekonomi sendiri, peningkatan efisiensi dan produktivitas akibat penerapan TQM dapat memperkuat struktur ekonomi nasional, meningkatkan daya saing industri, serta membuka lapangan kerja baru melalui ekspansi bisnis yang sehat. Dengan demikian, TQM tidak hanya memberikan manfaat bagi organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi peningkatan kualitas pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Jadi, secara keseluruhan, penerapan Total Quality Management membawa manfaat yang komprehensif bagi organisasi, baik dalam aspek internal seperti efisiensi, produktivitas, dan motivasi karyawan, maupun dalam aspek eksternal seperti kepuasan pelanggan, citra positif, dan daya saing global. TQM tidak hanya menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi, tetapi juga membangun budaya organisasi yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip-prinsip TQM secara konsisten, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan atau Sustainable Competitive Advantage dan mewujudkan pertumbuhan yang stabil di masa depan. Dengan kata lain, TQM bukan sekedar sistem manajemen mutu, melainkan falsafah manajemen holistik yang mengintegrasikan seluruh unsur organisasi dalam tujuan besar, menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan. Jadi, dalam konteks dunia bisnis modern yang dinamis, penerapan TQM menjadi kebutuhan strategis bagi setiap organisasi atau perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang. Perubahan teknologi, globalisasi pasar, dan tuntutan pelanggan yang semakin tinggi menuntut organisasi atau perusahaan untuk memiliki sistem manajemen mutu yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Organisasi yang gagal mengadopsi prinsip-prinsip mutu akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan, efisiensi operasional, serta daya saing jangka panjang. Sebaliknya, organisasi yang berhasil menerapkan TQM secara konsisten akan mampu menciptakan budaya organisasi yang tangguh, proaktif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dengan ketahanan dan fleksibilitas tinggi. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Total Quality Management merupakan suatu pendekatan manajemen yang menyeluruh yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing organisasi melalui partisipasi aktif seluruh karyawan dan komitmen kuat dari pimpinan sendiri. TQM bukan hanya sekedar strategi peningkatan mutu, melainkan juga merupakan transformasi budaya organisasi yang menekankan nilai-nilai kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan inovasi berkelanjutan. Dengan kata lain, TQM bukan hanya memberikan keuntungan bagi organisasi secara individual, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat luas.
Dengan melakukan dan membuat penerapan TKM secara konsisten dan terintegrasi, organisasi atau perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, membangun kepercayaan pelanggan yang kuat, serta berkontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, TKM menjadi kunci utama dalam mewujudkan organisasi yang bermutu tinggi, berorientasi pada pelanggan, dan berkelanjutan di masa depan. Sekian dari penjelasan TKM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.